Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang indah buat malam hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan panggilkan saudara kita sama-sama, Kak Dev Gerard, untuk bisa bersama-sama memimpin semua umat Tuhan di tempat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Sekali lagi bisa lebih semangat. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini maupun saudara yang menyaksikan live streaming, semua diberkati. Ciri-ciri yang diberkati wajahnya penuh senyuman, amin. Coba lihat kiri kananmu, senyum selebar-lebarnya. Terus bilang gini, saya senang lihat kamu di tempat ini. Ayo dong. Bilang saya happy lihat senyuman kamu di tempat ini. Karena saya terlalu percaya kebaikan Tuhan memenuhi kita di tempat ini, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Lebih dahsyat lagi, come on. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Mari nikmati kebaikannya. Kami datang Bapa, datang dengan ucapan syukur. Datang dengan ucapan syukur. Berterima kasih untuk rahmat-Mu, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang tak terbatas dalam hidup kami. Ditinggikan Engkau, dimuliakanlah Engkau untuk selama-lamanya. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, terima kasih Yesus, kasih setiamu di hidupku. Mari dengan pujian ini bersama katakan, selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi,
Tuhan saja, katakan. Selain Kau ada padaku. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Angkat tanganmu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidupku, kebaikanmu melimpah dalamku. Thank you Lord, kasih setiamu cukup bagiku. Thank you Lord, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu. Sekalipun hatiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, katakan tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kau Allah yang setia. Mari dengan ucapan syukur malam hari ini, Pak. Kau Allah yang setia. Thank you Lord, thank you Jesus.
Oh, kami sembah Kau Tuhan Allah yang perkasa, terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Oh, ya Rabbi Shakira-Rabu. Ya Rabbi Shakira-Rabu. We give you all the glory. Segala pujian pengagungan ku persembahkan hanya bagi nama-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia. Haleluya. Kami angkat tangan, kami menyembah Engkau, pribadi yang hidup, pribadi yang dahsyat. Kau layak ditinggikan, sungguh Kau layak diagungkan. Layak ditinggikan, layak diagungkan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Nama yang berkuasa, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang memulihkan hidupku, nama yang membebaskanku, nama yang menyelamatkanku, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Kami menyadari betul bahwa hidup kami sepenuhnya karena kemurahan-Mu Bapa. Semuanya karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena cinta-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan ambil waktu sejenak. Buka kedua tanganmu di hadapannya malam hari ini. Nikmati hadiratnya. Nikmati kasih setianya. Oh, lebih dari nafasku, ku perlu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari nafasku. Ku perlu Kau Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyatakan bersama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Come on. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan maka lidahku, maka lidahku, katakan memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat kedua tanganmu, mari dengan ucapan syukurmu, kembali. Haleluya. Lebih dari
semua karena kebaikan-Mu Bapa. Bahkan malam hari ini kami boleh menyembah Engkau. Semua karena kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Oh, menyatakan. Mari bangkit berdiri bersama di tempat ini. Come on. Bangkit berdiri dan angkat kedua tangan-Mu. Nyanyikan pujian ucapan syukur. Nyatakan kebesarannya. Haleluya. Lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi nyanyikan kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, hey, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku nyatakan bersama, come on. Maka lidahku memuji Engkau. Oh, you are worthy to be praised. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan, bawa lidahku. Maka lidahku memuji Engkau. Oh, you are Alpha and Omega. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Angkat tinggi tanganmu, mari sama-sama katakan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We
worship you. We worship you, our Lord. Yes, you are worthy to be praised. Angkat tinggi tanganmu. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our. You are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. We give you all the glory. We worship you, our Lord. Come on. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari jemaat Tuhan saja. Katakan, we give you all. We give you. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. We worship you. You are worthy to be praised. Mari proskuneo, cium hadiratnya. We give you all the glory. Here we go. We worship you, our Lord. We worship you.
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, sing it. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Say you are holy. Say you are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Hey, worthy is the Lamb, your worthy is the Lamb, 'cause you are holy, holy. Angkat tanganmu, come on, jemaat Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Hallelujah, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. Your worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Your worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Your worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Layak disembah, layak disembah. Oh yeah. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus, kudus, kuduslah. Hey, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi. Hey, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta.
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Firman-Nya berkata bahwa bumi adalah tumpuan kakinya. Cakrawala menceritakan kebesarannya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa, dan Dia Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kemana yang setuju katakan amin. Malam hari ini sekali lagi, angkat kedua tanganmu tinggi di atas kepalamu dan nyatakan, Dia Allah semesta alam. Come on. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh, oh, kau ku sembah, oh Tuhan. Dengan rendah hati mari angkat tanganmu sekali lagi dan katakan, kau ku sembah. Siapkan hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Ibu Saudara, berapa baik tempat ini yang diberkati dengan pujian dan penyembahan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kita akan diberikan kesempatan kembali untuk kita boleh dikuatkan dengan iman kita supaya bangkit dengan kesaksian dari sobat kita, Evin. Berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dimulai dari pada awal tahun 2022 kemarin, tepatnya di bulan Januari, tiba-tiba badan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, yaitu sakit panas dan disertai napas yang kurang enak, saudara. Dan singkat cerita, pada waktu itu saya mengalami badan panas sampai sekitar hampir 2 minggu, saudara. Dan ketika saya cek paru saya, pada waktu itu, ketika saya foto, di paru kanan saya ternyata terdapat cairan sekitar 600 mili, saudara. Dan pada waktu itu dokter mengatakan saya harus segera ditindak. Karena jika tidak, maka saya akan mengalami kesulitan bernapas. Dan pada waktu itu jujur saudara, rasanya untuk menarik napas sangat sulit, saudara. Dan pada waktu itu jujur saya down. Karena seumur-umur saya nggak pernah mengalami sakit penyakit yang seperti itu, saudara. Dan singkat cerita, setelah saya mengalami panas yang 2 minggu dan setelah saya cek, saya dilarikan ke rumah sakit untuk rencana penyedotan cairan yang ada di dalam paru saya. Dan ketika itu, sebelum saya berangkat ke rumah sakit, jujur saya merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Dan saya memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika saya doa, saya mendapatkan sebuah ayat firman Tuhan. Yang menurut saya itu rema pada waktu itu. Yaitu di Obadja 1 dari ayat 17 sampai 21. Yang berjudul keluputan hanya di Sion. Dan ketika saya membaca ayat firman Tuhan itu, Tuhan seolah berkata dalam hati saya, "Nak, kamu tenanglah, aku Tuhan yang berkuasa atas kondisimu dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagimu dan percaya mujizatku pasti aku nyatakan." Di sana saya memutuskan untuk percaya, saudara, di tengah kemustahilan itu, karena di samping saya sulit bernapas, ketika itu saya juga membutuhkan bantuan oksigen, saudara, yang cukup banyak untuk menaikkan saturasi oksigen saya. Singkat cerita, setelah saya berdoa, saya berangkat ke rumah sakit, dan di rumah sakit saya dimasukkan ke IGD. Dan pada waktu itu juga, ketika setelah masuk di IGD, saya diberikan beberapa macam obat lewat infus dan setelah itu saya dilakukan CT scan, saudara. Dan betul ketika dilakukan CT scan, diagnosa dokter berkata sama, yaitu ada cairan di paru kanan saya sebanyak 600 mili dan itu harus segera ditindak. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dokter menindak saya dengan cara menusukkan jarum dari bagian punggung saya untuk menembus ke rongga paru saya dengan harapan dokter bisa mengambil cairan dari paru saya sehingga saya bisa pulih kembali. Dan pada waktu itu, saudara, telah dicoba disuntik sebanyak 2 kali dari belakang dan tidak ada hasil apapun. Dokter tidak mendapati ada cairan yang keluar ketika pencobaan tersebut. Dan pada waktu itu dokter bilang kepada saya untuk saya dilakukan USG
untuk memastikan kembali letak cairan yang ada di dalam paru-paru saya. Dan USG itu dilakukan keesokan harinya saudara, dan pada malam itu saya memutuskan untuk merendahkan diri kembali kepada Tuhan. Saya memutuskan untuk membangkitkan iman saya kembali di tengah-tengah kemustahilan saudara. Karena jujur pada waktu itu saya tidak melihat tanda-tanda dan mukjizat yang Tuhan sudah janjikan sebelumnya kepada saya. Dan saya merasa down saudara. Namun dikala saya masuk di dalam penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya merasa tidak sendiri saudara. Saya merasa Tuhan itu ada beserta dengan saya pada waktu itu. Dan singkat cerita keesokan harinya, saya di USG, dan setelah saya di USG, dokter kembali menarik cairan yang ada di dalam paru saya. Dan suntikan pertama, puji Tuhan, suntikan tersebut mengenai tulang rusuk belakang saya dan itu rasanya sangat sakit. Dan dokter tidak mendapati cairan apapun yang keluar. Dan pada suntikan kedua, dokter kembali menyuntikkan jarum suntik itu dari punggung saya. Dan pada waktu itu juga tidak ada cairan yang keluar saudara. Lalu dokter berkata, ya sudah ini karena tidak ada cairan yang bisa keluar, kamu coba cek lab aja untuk mengetahui apa kira-kira penyebab dari cairan di parumu. Oke, akhirnya singkat cerita saya cek lab dan ditemukan penyebabnya bahwa saya mengidap tuberkulosis. Itulah yang menyebabkan paru-paru saya basah, saudara. Lalu setelah saya cek lab, saya diberi obat oleh dokter selama 6 bulan ke depan untuk mematikan kuman TBC saya, dan dokter berkata, karena ini cairan nggak bisa disedot, ya kita berharap bahwa tubuhmu akan menyedot cairan itu, akan menelan cairan itu, akan menyerap cairan itu dengan sendirinya. Tapi nggak tahu waktunya berapa lama, karena ini cukup banyak dan mungkin bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun ya. Oke, singkat cerita saya pulang dari rumah sakit dengan kondisi yang pada waktu itu jujur masih agak sulit untuk bernapas, bahkan untuk naik beberapa anak tangga aja sudah ngos-ngosan saudara. Namun puji Tuhan kondisi saya sudah sedikit membaik sehingga saya tidak memerlukan bantuan oksigen. Tidak sampai di sana, beberapa hari kemudian setelah saya pulang ke rumah, saya datang di sebuah tempat ibadah dan kebetulan di situ ada ibadah pengurapan. Dan ketika saya didoakan oleh hamba Tuhan tersebut bilang satu kalimat yang sangat menguatkan hati saya. Beliau bilang terima keajaiban daripada Tuhan. Dan di situ saya merasakan iman saya dikuatkan kembali. Namun tetap masih belum ada tanda-tanda dan mukjizat yang Tuhan nyatakan pada diri saya. Singkat cerita, 2 minggu setelah saya pulang dari rumah sakit, saya memutuskan untuk mencari second opinion. Dan ketika saya datang di dokter kedua, dan ketika dokter kedua mengecek penanganan yang sudah dilakukan kepada saya oleh dokter pertama, dokter kedua bilang bahwa penanganan dari dokter pertama itu salah. Karena dari hasil CT scan terlihat jelas bahwa paru-paru saya, cairannya itu sudah berubah bentuk menjadi lendir. Karena itu mungkin sudah ada beberapa bulan sebelum saya merasakan gejala sesak napas itu. Dan dokter berkata bahwa harus dilakukan tindakan operasi pembedahan di bagian rongga paru saya untuk mengambil cairan tersebut. Dan itu juga tidak ada jaminan bahwa paru saya akan kembali normal, saudara. Dan di sana jujur saya merasa sangat berat, tapi saya mengingat kembali janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan pada diri saya.
Dan lalu dokter kedua bilang, ya sudah kamu coba foto toraks paru aja sekarang. Coba kita lihat perkembangannya gimana. Dan ketika saya foto dan keluar hasilnya, dokter kedua mukanya seperti terlihat bingung sebelum mengatakan kata-kata apapun ketika melihat hasilnya. Nah ketika dokter tersebut bingung, saya lebih bingung ya jujur saudara. Saya pikir ya kenapa ini ya. Dan ternyata dokter kedua menyatakan bahwa pada saat di foto tersebut, di bagian paru kanan saya yang semula sudah hampir tidak mengembang sama sekali. Itu bisa mengembang saudara sebanyak 3/4. Dan dokter kedua dengan sendirinya mengatakan bahwa ini adalah mujizat daripada Tuhan. Karena kasus 1/1000 pun masih belum tentu bisa terjadi. Dan selama dokter tersebut praktek selama bertahun-tahun, belum pernah ada kejadian seperti ini. Belum pernah ada mujizat yang terjadi, yang dilihat oleh dokter tersebut. Lalu saya tanya kepada dokter tersebut, dokter gimana penanganan selanjutnya? Apakah masih perlu dilakukan operasi? Dan dokter kedua tersebut bilang, sudah enggak perlu. Kamu tinggal menyelesaikan obat TBC-mu selama 6 bulan ke depan. Dan setelah itu kamu bisa cek lab kembali. Kalau misalkan sudah normal parameternya, sudah enggak terlihat ada kuman lagi, kamu bisa sudah dinyatakan sehat. Dan di situ saya sungguh bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya punya Tuhan yang tidak pernah bohong. Walaupun di saat itu pada prosesnya saya tidak melihat ada tanda-tanda mujizat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya saudara. Dan dengan kejadian tersebut, itu membuat saya mengenal Tuhan lebih daripada sebelumnya saudara. Saudara mungkin itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Sedikit pesan lewat pengalaman saya. Saudara mungkin kalau ada dari saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau sedang mengalami masalah. Ketika saudara sudah menerima janji Tuhan, mungkin dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Susi Herawati, percayalah saudara, jangan pernah ragu. Karena perkataan yang Tuhan sudah berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia saudara. Dan ketika kita sudah mengalami apa yang Tuhan janjikan, kita akan melihat ke belakang bahwa di setiap proses yang ada di tengah-tengah kemustahilan ada kehadiran Tuhan yang menguatkan kita ya saudara. Dan ketika saudara saat ini sedang berada dalam proses, jangan pernah menjauh daripada Tuhan, tetap kuatkan iman dan tetap beribadah kepada Tuhan. Oke, mungkin sekian kesaksian dari saya saudara, semoga kesaksian ini bisa memberkati saudara sekalian. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu akan keajaiban Tuhan. Bapak Ibu dapat tadi seperti pembatas Alkitabnya? Ada? Oke. Kita akan nyanyi satu lagu oleh karena kemurahan Tuhan dipimpin oleh Ibu Cherry. Kita percaya Bapak Ibu, puji Tuhan, Pak Efrem dapat kesempatan. Tapi kita percaya juga bahwa itu akan menjadi ingatan bahwa Tuhan itu luar biasa. Siapa di sini yang pernah ditolong oleh Tuhan? Jadikan itu investasi pengalaman untuk naik kepada pengalaman berikutnya. Untuk mengalami keajaiban Tuhan. Kita nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Nanti kita akan masuk kepada pembatas Alkitab yang ada. Kita percaya pujian tadi, hadirat Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan, oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan dari hatimu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Yang dapat gambar ada tangan orang yang terangkat kepada Tuhan. Kata-katanya dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Boleh panggil berdiri Bapak Ibu. Yang dapat gambar orang yang memuji Tuhan. Kesempatan kalau orang kena paru-paru Bapak Ibu, itu nyanyi gak bisa Bapak Ibu. Saya pernah ngalami sakit, nyanyi gak bisa, harus pasang oksigen, teriak batuk-batuk. Ya Pak Efraim, ya betul ya. Itu karena kena paru-parunya Bapak Ibu. Oleh sebab itu yang dapatkan pujilah Tuhan hai jiwaku. Simpan, nyatakan kebaikan Tuhan. Katakan ku sembah Kau Tuhan, katakan. Ku Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan dengan semangat, ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat Lagi katakan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Teriakan ku Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sementara yang dapat gambar pertama ini Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Saya izinkan Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih, katakan pada Tuhan terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kehidupan kepada kami. Dan kami akan melihat di negeri orang hidup kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bahkan dunia mungkin makin gelap. Tapi waktu kami mengarahkan hati kami dan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Maka setiap tantangan yang Bapak Ibu hadapi ke depan, Bapak Ibu akan jalani dengan aset investasi. Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Lalu yang kedua, yang gambar pelita emas. Angkat tangan, angkat pelita emas. Bapak Ibu yang sudah berdiri tetap berdiri, mulai berdiri lagi yang dapat pelita emas. Dikatakan pelita itu harus menyala, tidak boleh padam. Dikatakan ayatnya yang tercatat dalam pelita emas, dikatakan ayat katanya begini, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Orang yang dapat gambar pelita emas, terus tambah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Orang yang dapat gambar pelita emas, coba hitung akan kebaikannya. Ini tema ayat-ayatnya berkenaan dengan puji-pujian. Karena malam ini ada hambanya Pak Dev, kita worship dengan beliau sebagai pemimpin pujian. Dan kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik, tidak ada kecurangan daripadanya. Allah itu benar, gunung batu yang dapat dipercaya. Angkat itu kepada Tuhan. Katakan, ku terhubung denganmu. Nyanyikan. Ku terhubung denganmu. Oh, hadirat Allah turun Bapak Ibu. Selalu melekat di hati.
Api itu menyala, penyembahanmu menyala. Firman-Mu itulah dasar hidup gambar yang pertama juga boleh menyanyikan lagu ini. yang benar. Lagi katakan, ku terhubung. Hari ini akan ada lawatan Tuhan. Selalu melekat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Lagi katakan, ku terhubung denganmu. Selalu, selalu melekat. Nyatakan firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu berdoa dalam bahasa doa, bahasa Indonesia, bahasa roh, bahasa air mata. Katakan, hari ini firman Tuhan itu dekat kepada mulutku untuk aku ucapkan. Bapak Ibu memuji Tuhan dengan mengucapkan firman Tuhan. Seperti kata pemazmur, peringatannya aku renungkan. Kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang ketiga, boleh bangkit berdiri, gambar kecapi. Angkat gambar kecapi di hadapan Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji. Bapak Ibu tetap berdiri, nanti habis ini ada Bu Susi Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu, ini satu-satu berdiri supaya nanti totalnya berdiri semua. Kasihan yang belum dapat ini Bapak Ibu tidak bisa berdiri. Dikatakan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang dapat gambar kecapi, lambaikan. Di dalam kerongkonganmu waktu engkau memuji Tuhan. Dengan melodi ilahi, dengan keterbatasan suaramu, maka hidupmu terhubung kepada surga. Dan waktu surga terhubung dengan engkau, maka dikatakan banyak orang melihatnya menjadi takut. Ada kuasa dalam pujian. Waktu Paulus di penjara, dia menyatakan pujian di dalam penjara itu. Dikatakan tiba-tiba terjadi gempa. Mungkin kau datang dengan masalah, asal kecapi Allah tidak berhenti dalam kehidupanmu. Nyanyian itu akan memberikan terobosan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin akan dibuat Tuhan mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percepat lagi, gambar yang keempat silakan berdiri. Yaitu gambar di mana ada gambar tangga nada. Berdiri Bapak Ibu yang dapat gambar tangga nada. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mungkin keadaanmu tidak baik seperti Bapak Efrem tadi. Tapi dia belajar mempercayai yang tidak kelihatan. Dia percaya bahwa Tuhan buat mujizat. Dan Tuhan melakukan seperti yang diharapkan. Amin. Gambar yang kelima, gambar tangan terlepas dari rantai. Berdiri Bapak Ibu, ini berarti semua harus berdiri. Ini kata-katanya begini. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta. Ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Katakan kepada dirimu, aku semangat karena aku punya Tuhan yang hidup. Aku semangat karena Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Sampai selama-lamanya Roh Kudus diberikan. Dia tidak on off masuk dalam hidupku. Karena Alkitab berkata, Dia menyertai aku, tinggal di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungan namanya. Mulai awal kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidup.
dengan cinta, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Angkat tanganmu, katakan Ku terhubung denganmu, ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas Terhubung denganmu. Bapak Ibu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan ini kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap pori-pori dalam tubuhku menyambut dan menyerap kehadiran Tuhan yang ada. Sehingga seluruh keberadaanku, sel-sel tubuhku saat aku menyembah dan terkoneksi kepada Tuhan, maka tubuh ini menyerap apa yang Tuhan sediakan hari ini. Ada lawatan kesembuhan, ada kekuatan, ada hadirat Tuhan yang melimpah, yang akan memberkati umat-Mu satu persatu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan firman-Mu, firman-Mu itulah dasar Hidupku yang berdaulat atasku. Sekarang saya beri kesempatan Bapak Ibu ngomong dengan Tuhan secara pribadi. Ngomong dengan Tuhan secara pribadi 1-2 menit. Keinginan, kerinduanmu. Jangan minta macam-macam Bapak Ibu. Mintalah yang konsultasi dengan Roh Kudus yang menyenangkan hatinya. Saya percaya nanti hambanya akan menyampaikan pesan. Akan ada kekuatan ilahi. Saya tadi Bapak Ibu sudah mau izin dengan Ibu Gembala. Tapi saya ingat didoakan oleh beliau karena saya akan harusnya bed rest Bapak Ibu, kena tipes. Tapi doa beliau berkata sudah sembuh. Dan ini bisa berdiri begini Bapak Ibu, tidak ngereweli dalam bahasa Jawa. Itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa Bapak Ibu, berdoa. 1-2 menit Bapak Ibu berdoa. Nanti dengan habis ini ada lagu yang dinyanyikan, Bapak Ibu taruh tangan di dada, lalu wajah tengadakan kepada surga. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Silakan. Hadirat. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Mari saya undang hambanya. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dalam meluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau membuka kami, membukakan hati kami, membukakan jalan di saat kami merasakan tidak ada jalan. Sebuah jalan di padang belantara dan sebuah sungai di padang gurun. Kami bersyukur di waktu ini Tuhan. Engkau bekerja dengan cara-Mu yang tidak dapat kami lihat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Malam ini kami rasakan ada kuasa kesembuhan yang luar biasa. Engkau menyembuhkan hati kami yang patah. Engkau memulihkan hubungan yang rusak. Engkau menyembuhkan Tuhan tubuh ini yang sakit. Engkau menjawab setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Dan kami yakin percaya hari ini Tuhan, Engkau urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa mendengar lapat-lapan dan secara lembut. Dia berbicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia katakan, anakku, aku ingin membuatmu berbuah lebat. Kamu sedang ditanam begitu lama untuk menghasilkan akar yang kuat. Kelak kamu akan menjadi orang besar, orang kuat dan hebat. Bertahanlah sedikit lagi dalam proses ini anakku. Percayalah kepadaku. Bahkan aku akan membuat engkau jalan di padang belantara sekalipun. Bahkan aku sanggup memberikan sungai di padang gurun. Ya ratakaya naramasiki nabo ya ramaya naramataka ya naramasiki namaya naramataka ya naramasiki nabo ramata. Inara papa pataka ya naramasiki nabo ya ramaya naramasiki nabo ya. Haleluya. Sikiara takaya naramasiki nabo ya ramata. Bahkan Tuhan berbicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Engkau adalah karyaku yang luar biasa. Mungkin orang melihat Sarah itu adalah wanita yang mandul. Tapi bagi pandangan Tuhan, Sarah adalah ibu banyak bangsa. Ya rataka ya naramasiki namaya ramata. Mungkin bagi pandangan manusia Daud hanya seorang gembala. Tapi bagi Tuhan Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Inara kaya naramasiki namaya naramata kaya naramasiki namaya ramata. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di pandangan orang Yusuf hanya seorang nabi. Tapi pada pandangan Tuhan, Yusuf dimuliakan. Bahkan lebih mulia dari saudaranya. Saudara yang kasih Tuhan, saya rasakan Tuhan sedang membentangkan satu pernyataan yang luar biasa. Pada mulanya bumi ini gelap dan tidak berbentuk. Tapi dikatakan ada roh Allah yang melayang-layang. Saudara yang kasih Tuhan, bersiaplah malam ini akan terjadi mujizat dalam kehidupanmu. Dan semua itu akan terjadi ketika diawali dengan firman. Terjadilah, maka itu akan terjadi. Yang sakit malam ini akan disembuhkan ketika firman Tuhan dinyatakan dan diberitakan. Maka sementara firman Tuhan disampaikan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya rataka ya darabasiki nama rabataka ya rabasiki nama laba 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 ya rabas. Nama ya darabasiki nama ya lama ya darabase. Kurasakan kehadiranmu, kurasakan urapanmu, kurasakan kemuliaanmu ya Bapa. Ya namo ya namo. Ina namo. Engkau yang ditinggikan, kau yang dimuliakan, kau yang diagungkan, hanya engkau yang dimuliakan. Ina namo kanamo ya namo. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kau urapi melalui bibir hamba-Mu. Dan bahkan kami selalu mengaku di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Kami berjanji tidak akan pernah mencuri kemuliaan nama-Mu. Dan kami mengaku kami tidak akan pernah bisa berbuat apapun Tuhan. Tanpa ada pengurapan, tanpa ada campur tangan-Mu. Kami hanyalah alat yang kosong tanpa Engkau Tuhan. Mari Bapa berbicaralah. Engkau berikan hikmat pewahyuan untuk kami menyampaikan pesan singkat. Agar pesan ini termeterai dalam hati mereka. Bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Bahkan setiap helaan nafas kami ini adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan kami menyadari Engkau selamatkan kami. Engkau beli kami dengan harga yang mahal. Keselamatan sudah satu paket dengan panggilan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami yang fokus pada keselamatan tapi kami lupakan panggilan kami. Biarlah malam ini Tuhan Kau sadarkan kami. Biarlah kami bertanggung jawab atas iman percaya kami.
Agar kami memenuhi panggilan kami ya Bapa. Agar kami tidak menyia-nyiakan. Karena Engkau sudah beli kami dengan harga yang mahal. Dan lunas Engkau bayar. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini Tuhan kembali. Kami terus Tuhan fokus akan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, saya bisa merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak saya rasakan ada banyak yang sakit. Mungkin sakit itu ada berapa banyak hal. Bukan yang sakit dalam tubuh kita. Mungkin kita juga sakit dalam ekonomi kita. Kita juga sakit di dalam apapun yang saat ini kita alami. Saudara kasih Tuhan, hati saya hancur bagi setiap saudara yang saat ini sedang sakit. Dan bahkan saya yakin percaya, setiap lembah bagi mereka yang berkabung. Mungkin mereka mengalami sedang kehilangan seseorang yang dicintainya. Atau mereka mengalami kehilangan kesehatan mereka. Tapi malam ini bukan malam satu kebetulan. Tapi malam ini adalah malam yang Tuhan khususkan untuk setiap kita. Biarlah setiap kita persiapkan hati kita untuk terima kesembuhan ilahi malam ini. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli pada setiap kita. Bahkan kesembuhan itu adalah kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena Tuhan rela mati buat saudara dan saya. Bahkan dia tergantung di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tapi dia tergantung di atas kayu salib. Dan menderita banyak sekali cambukan. Itu juga untuk kesembuhan saudara dan saya. Jadi malam ini kalau engkau yakin percaya. Dia tergantung di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi dia akan memberikan saudara kesembuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sembuh dari segala sakit penyakitmu. Sembuh dari segala ekonomimu. Sembuh dari segala keterpurukanmu. Sembuh dari segala sakit hatimu. Kehancuran hatimu. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat merindukan saudara. Dan saat ini Tuhan akan menjamah saudara. Bukan saya yang menjamah. Tapi Tuhan akan menjamah saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya minta tolong Pak Agus membacakannya. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak berkhotbah panjang. Kurang lebih cuma 10 menit. Karena ini ada pesan ilahi yang saya harus sampaikan kepada saudara mengenai malam pujian penyembahan ini. Juga ada kesembuhan, karena tadi sudah disaksikan oleh saudara Efrem. Segala sesuatu yang mustahil, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi mujizat. Saudara kasih Tuhan. Bahkan di sini Tuhan meyakinkan kita. Di sini Tuhan memberikan kita satu keyakinan. Bahkan kalau boleh saya ulang kembali ayat 13. Saya akan bacakan di ayat yang ke-13 dan 14 demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Itu artinya Tuhan tidak perlu banyak orang. Kalau ada satu orang saja yang sakit. Dia turun ke dunia untuk menyembuhkan saudara. 100 domba hilang satu, dia akan cari yang satu. Jadi hari ini Tuhan katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, dia akan turun ke dunia. Tapi dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah datang, saudara, untuk mati di atas kayu salib. Tuhan tidak perlu mati untuk kedua kalinya. Tapi ingat, kematiannya itu untuk selama-lamanya buat kesembuhan saudara. Untuk selama-lamanya mengampuni saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini ada satu pesan ilahi yang saya tangkap ketika saya semalam-malaman
menyiapkan Tuhan, engkau ingin berbicara apa? Dan Tuhan jelas mengatakan, sampaikan, nggak perlu banyak orang sakit. Satu orang saja yang sakit, aku siap mati dan aku siap untuk menyembuhkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kau ragu akan kasih Tuhan. Jangan kau bimbang akan kesetiaan Tuhan. Bahkan di sini diulang lagi. Di ayat 13 tadi dikatakan, bila ada seorang, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Dan ayat 14 diulang kembali, dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ini artinya, ayat ini diulang 2 kali, kalau ada seorang di antara kamu, kalau ada satu orang yang sakit, itu artinya, hari ini kau jangan bimbang. Engkau datang ke tempat ini bukan satu kebetulan. Karena ayat ini mencelikkan mata kita. Saudara adalah kekasih hatinya. Saudara adalah barang yang berharga. Kita nggak akan pernah membeli barang yang mahal kalau barang itu tidak berharga. Itu artinya saudara dan saya sangat berharga. Maka dia beli dengan harga yang mahal. Saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di sini, di garis bawahi. Kalau ada Alkitab, saudara garis bawahi. Dikatakan kalau ada seorang, kalau ada satu orang yang sakit, dia datang ke dunia ini. Dia mati buat saudara dan saya. Dan bukan hanya menebus dosa, tapi dia siap untuk menyembuhkan saudara. Dia adalah Jehovah Rafa yang siap menyembuhkan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini. Di dalam ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, lupakan dulu kata para penatua. Itu hanya alat. Setiap kita, bahkan saya pun, walaupun sebagai gembala, saya hanya alat saudara. Tapi saudara jangan tertarik punya iman kepada iman. Tapi saudara punya iman kepada sumbernya. Amin saudara. Karena saya yakin percaya, kalau orang betul-betul berdoa dengan sungguh saudara. Saya yakin percaya yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi pesan ilahi hari ini yang pertama. Setiap engkau ini adalah penting bagi Tuhan. Setiap kebutuhan kita ini adalah terpenting bagi Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan, iya sih aku kan cuman orang kecil, aku kan gak bisa apa-apa. Enggak saudara, siapapun engkau dikatakan, kalau ada seorang itu artinya setiap kita asal kita manusia, kita penting di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak penting, kalau kita tidak berharga, enggak akan pernah dibeli dengan harga yang mahal. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini Tuhan katakan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, hari ini Tuhan kembali lagi mengatakan, kalau ada satu orang, kalau ada orang sakit, dikatakan Tuhan sangat-sangat mementingkan engkau. Tuhan akan menyediakan apa yang kau butuhkan, Jehovah Jireh. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin sudah mengatakan, ya itu kalau pendeta. Tidak saudara, asal kita ini manusia, itu dianggap Tuhan penting. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang ragu, seringkali kita ngomong, itu kan masalah rohani Bu. Kalau masalah jasmani, apakah Tuhan bisa membantu saya? Kalau itu kan hanya masalah-masalah rohani saja. Siapa bilang saudara, ketika dia mati di atas kayu salib, tubuh jasmaninya juga di sana. Itu artinya Tuhan juga peduli akan kebutuhan jasmanimu. Apa yang kau butuhkan Tuhan akan sediakan. Karena dia adalah Allah Jehovah Rafa dan Jehovah Jireh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak masalah rohani saja. Tapi Tuhan sangat tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan sangat tahu apa yang kau rasakan. Saudara kasih Tuhan, setiap kita yang siap disembuhkan malam ini, tetaplah percaya. Dari Yakobus ini dikatakan kalau ada seorang, kalau ada orang sakit, dia akan sembuhkan. Amin saudara. Jadi sekali lagi, mungkin sudah mengatakan, aku kan bukan anak Tuhan yang setia. Aku kan orang berdosa, apalagi sudah merasa berdosa. Tuhan datang bukan untuk orang benar, Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan datang bukan untuk yang sehat, Tuhan datang untuk yang sakit. Dan malam ini disembuhkan, dipulihkan, dibenarkan. Karena dia adalah Allah kita yang luar biasa. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ingat saudara, setiap kebutuhanmu itu penting bagi Tuhan. Setiap pergumulanmu penting bagi Tuhan. Kalau engkau sakit bahkan dikatakan satu orang saja, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Amin saudara. Jadi tidak peduli berapa orang, satu aja diopeni saudara. Apalagi yang banyak. Hilang satu aja dia cari, 99 ditinggal sama dia. Kembali lagi yang kedua. Dikatakan ayat 14, penatua itu berbicara tentang gembala. Puji Tuhan, kalau setiap kita punya komunitas yang kita digembalakan.
Gembala itu memegang kunci kesembuhan ilahi bagi gerejanya. Setiap kita yang digembalakan, gembalamu itu memegang kunci kesembuhan bagi gerejanya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jangan pernah engkau merasa sendiri, tapi engkau mempunyai satu pembimbing rohani, engkau mempunyai seorang gembala, dan gembalamu ini ada memegang kunci kesembuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi saya katakan, mungkin kita perlu diurapi Bu, dia sembuh. Saudara yang kasih Tuhan, jangan beriman pada minyaknya, beriman kepada sumbernya. Karena saya yakin percaya urapan Tuhan tanpa batas, hadiratnya tak terbatas. Walaupun saya tidak menjamah saudara, ada tangan kuasa yang ajaib saat ini menjamah saudara dari ujung ke ujung, dan engkau akan pulang dengan kesembuhan yang luar biasa. Dan saya yakin percaya hanya 3 poin yang sederhana. Yang pertama, sadarilah bahwa kebutuhan itu penting bagi dia. Apa yang menjadi kebutuhanmu penting bagi dia. Jangan katakan cuma rohani aja yang diurus. Dia mati di atas kayu salib. Itu dengan tubuh jasmaninya juga disalibkan. Bilur-bilurnya kesembuhan. Dan yang kedua, ada penatua. Dikatakan ada penatua di antara kamu yang sakit. Baiklah yang memanggil para penatua jemaat. Itu artinya gembala sidang. Dia memegang kunci kesembuhan ilahi bagi gerejanya. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kau doakan, kalau engkau bergandeng tangan dan sepakat, Tuhan akan berikan itu kepada saudara. Dan saya yakin percaya hadirat Tuhan tak terbatas. Hadirat Allah tidak ada batasannya. Ketika engkau sepakat, mujizat akan terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, iman kesembuhan itu harus diaktifkan secara sengaja. Saudara. Ayat 15, minta tolong Pak Agus membacakannya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Saudara kasih Tuhan, iman itu juga berarti tentang meminta. Kalau saudara ingin meminta, jangan cuma sekali. Ketok pintu, maka akan pintu dibukakan. Namanya ketok itu tidak tok, tapi tok tok tok. Itu namanya ketok saudara. Dan minta dan berseru, maka Tuhan akan bukakan. Yang mencari akan mendapat. Amin saudara. Dan doa yang lahir dari iman, itu yang perlu kita naikkan. Doa jangan asal-asalan. Ya weslah dikasih ya syukur, tidak dikasih ya syukur. Bukan seperti itu saudara. Dikatakan di sini harus disengaja. Kesembuhan itu harus diaktifkan secara sengaja. Seperti tadi saudara Efrem mengatakan, aku merendahkan diriku, merendahkan hatiku untuk memuji dan menyembah dia. Maka iman kesembuhan itu harus diaktifkan secara sengaja. Dan ini nyambung dengan kesaksiannya Efrem. Enggak bisa, ya wes menyerah, enggak bisa saudara. Karena iman kesembuhan itu harus sengaja diaktifkan. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya. Kalau hari ini mungkin saudara sudah berdoa tapi belum mendapatkan jawaban. Jangan kecewa, jangan marah. Lihat ayat yang ke-13 tadi, kembali lagi dikatakan yang menangis berkumpullah dengan yang menangis. Saudara kasih Tuhan, kebutuhan jemaat itu adalah yang utama bagi Tuhan. Yang kedua, gembala memegang kunci kesembuhan. Yang ketiga, iman kesembuhan harus diaktifkan, harus disengaja. Itu bagaimana Bu diaktifkan dan disengaja? Dalam mulut lidahmu isilah dengan kata-kata Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Saat tidak ada jalan, dia buka jalan. Dan saya yakin percaya saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli kepada saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau berkata Tuhanlah penyembuhku, Tuhanlah penyediaku. Orang yang betul-betul punya iman, orang yang betul-betul tahu panggilannya. Ada 3P, yaitu perlindungan Tuhan, ada promosi Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Dan hari ini saya melihat kuasanya nyata. Dan saya yakin percaya dan saya perkatakan dalam nama Yesus Kristus, saya perkatakan kepadamu yang siap terima kesembuhan, dengarkan yang saya deklarasikan ini. Dalam nama Yesus Kristus, dengan pedang roh saya percaya Tuhan akan memotong setiap ranting yang dia tidak tanam. Dia akan memotong ranting tidak dia tanam. Termasuk setiap akar-akar
penyakit yang ada dalam tubuhmu. Malam ini akan Tuhan potong. Dan malam ini Tuhan akan cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan tidak pernah menanam pohon buah yang tidak pernah dia tanam. Dan saat ini apapun yang ada dalam tubuhmu, baik tumor, baik cancer, baik apapun sakit penyakit, malam ini Tuhan katakan dengan pedang roh Tuhan memotong itu. Dan Tuhan katakan setiap cancer akan dicabut sampai kering. Dan engkau akan pulang dengan sembuh yang luar biasa. Bapamu di surga adalah Bapa yang luar biasa. Urapan Tuhan turun ke atas engkau, hadiratnya memenuhi engkau, dan engkau pulang dengan kesembuhan. Mata yang buta dicelikan, yang telinganya tuli diberikan mendengar. Bahkan saya yakin percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika engkau percaya kepada Tuhan bahwa kebutuhan manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Bahkan Tuhan katakan gembala adalah kunci untuk memberikan kesembuhan. Bukan gembalanya, tapi dia mendapatkan urapan dari Tuhan. Dan iman kesembuhan itu harus diaktifkan kembali dengan cara isilah perkataanmu dengan perkataan firman. Karena saya yakin percaya saat ini sudah waktunya kita akan konekkan iman kita. Dan saya yakin percaya ketika saat ini kau tergerak, tumpang tangan di tempat yang sakit, di tempat mana engkau merasa sakit, dan saya rasakan hadirat Tuhan memenuhi engkau, dan engkau pulang dengan kesembuhan yang luar biasa. Amin saudara. Bahkan dikatakan terjadilah ketika gelap bumi ini. Saya yakin percaya setiap kita pernah merasakan kegelapan. Kegelapan dalam ekonomi kita, kegelapan dalam keluarga kita. Tapi ketika Tuhan katakan jadilah terang, efata, terbukalah, dan semuanya akan terbuka. Yang percaya katakan amin. Saya akan undang pemimpin pujian, dan saya akan rasakan membawa kita untuk merasakan hadirat Tuhan kembali. Kalau sudah siap, kita akan menyanyikan tentang sembuhkan atau terhubung, ya. Terserah pemimpin pujian mau menyanyikan satu kesembuhan atau tentang terhubung. Karena saya yakin percaya Tuhan sembuhkan kita luar biasa. Tuhan urapi kita secara luar biasa. Bahkan pesan ilahi ini bawa pulang jadi rema, dan kau akan melihat mujizat luar biasa. Amin. Kita akan sama-sama memujikan satu pujian. Rasakan kuasa-Mu, selamatkanlah hidupku. Mari kita nyanyikan saudara. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Amin. Kau Allahku. Kita akan nyanyikan nyanyian ini. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Kau Allahku. Sembuhkanku Tuhan. Sembuhkanku dengan rasakan dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia sedang kerjakan bagiannya. Dia sedang lakukan apa yang terpenting. Engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan peduli dengan kebutuhan manusia. Amin. Kami rasakan hadirat-Mu. Urapan Tuhan mulai berjalan, hadiratnya nyata. Kau Allahku. Sembuhkanku, Amin. dengan kuasa-Mu. Ya la raba, ya la raba, ya la raba, ya la raba. Hidupku. Amin.
Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang dibangun di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap hati, setiap jiwa boleh diberkati dan semakin bertumbuh, semakin dahsyat dan berbuah menjadi berkat buat setiap orang Tuhan. Biarlah kiranya pada malam hari ini Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Kak Dave, Efrim, dan juga Pastor Susi. Biarlah kiranya Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan mereka, penyertaan Tuhan boleh Kau nyatakan Tuhan. Semakin hari, kemanapun mereka melangkah Bapa, Engkau tetap ada. Kasih setiamu mengiring setiap langkah mereka Tuhan. Semakin hari, kemanapun mereka berjalan, akan menjadi berkat buat setiap orang yang mereka temui. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kau berkati tangan-tangannya memberi Tuhan. Kami rindu pemberian kami boleh menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dengan penuh sukacita. Setiap kita yang rindu memberi buat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Mari bersama-sama kita saksikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah ibadah doa malam JKI Proskuneo setiap hari Jumat pukul 7 malam bertempat di Jalan Danau Sada Barat 3 Blok A nomor 153. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Pendeta Nehemia Agus. Tanggal 1 September 2024 dalam 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 4 sore. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Pendeta Yafet. Ibadah juga disertai Gereja Anak Proskuneo Kids. Kami mengundang para wanita untuk hadir dalam ibadah Proskuneo Wanita hari Selasa tanggal 28 September 2024 pukul 6 malam. Ibadah dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Herawati. Ikutilah ibadah doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi bertempat di rumah doa JKI Proskuneo, Jalan Mojokerto 2 nomor 9 Surabaya. Untuk persembahan ucapan syukur, persembelihan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA JKI Proskuneo Surabaya dengan nomor akun 010 884 8840 atau juga dapat melakukan scan QR code yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, ucapan syukur bagi Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih dahsyat lagi bernyanyi buat Tuhan kita yang besar.
Terima kasih Bapa yang baik buat kehadiran-Mu malam ini. Engkau yang memimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Satu anugerah yang luar biasa. Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan untuk memenuhi panggilan-Mu. Biarlah Tuhan masing-masing Tuhan kami belajar untuk mempertanggungjawabkan iman kami. Terpujilah nama Yesus. Kami juga memohonkan doa Tuhan untuk kekasih hati-Mu ya Bapa. Dev Kerar ya Bapa, dimanapun beliau berada, Engkau urapi, Engkau berikan kekuatan ilahi, kesehatan yang prima, bahkan Engkau berikan perlindungan dimanapun beliau berada. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala apapun yang bukan berasal dari Engkau. Karena kami ingin percaya Tuhan, biarlah Engkau selalu menyelimutinya dengan kemuliaan demi kemuliaan. Engkau jagai keluarga, rumah tangga dan semua anaknya Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Efrem ya Bapa, Engkau berkati Efrem Tuhan, semakin hari semakin diberikan pemulihan, bahkan diberikan jiwa tubuh roh yang sehat, bahkan Kau pakai Efrem menjadi alat yang mulia di tangan-Mu, bahkan Kau pakai dan sepanjang kehidupannya memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan sore hari ini Tuhan, mulai dari absensi, pendoa, asyir ya Bapa, dan bahkan Tuhan kolektan, bahkan multimedia, tim musik, dokumentasi ya Bapa, dan apapun yang diambil bagi pelayanan ini Tuhan, Engkau sendiri yang memperhitungkannya. Tambahkan kekuatan kesehatan. Engkau juga memberkati Tuhan pemimpin pujian, singer juga ya Bapa, juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, pemain musik ya Bapa, biarlah dalam kehidupan mereka mengalir melodi ilahi yang luar biasa. Diberikan kekuatan yang luar biasa. Perluas ladang pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Agus, Engkau berkati dengan kesehatan yang prima, jamah dan lawat. Dan untuk umat-Mu yang hadir, baik yang di onsite maupun di online, sudah menerima kesembuhan ilahi yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini. Engkau pakai Tuhan gereja ini sesuai dengan rancangan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Berikan keamanan yang kondusif. Berikan damai sejahtera sukacita. Engkau memberkati presiden beserta wakilnya, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami yakin percaya Engkau tetap melindungi menyertai kami. Engkau tetap bawa kami naik tidak turun. Jadikan kami kepala bukan ekor. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus baik.